Beginilah kehidupan yang ada di desa ya. Kehidupan di desa ya seperti ini kawan-kawan. Mungkin di antara teman-teman ini ada yang bertanya-tanya, sebenarnya admin ini apa yang direkam ya. Mungkin teman-teman jadi agak bertanya-tanya ya. Jadi ini yang saya rekam ini adalah kayu bakar. Jadi di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman. Seperti inilah yang masih terus berlaku, berjalan di desa tempat saya tinggal. Jadi ini adalah bekas daripada pembelahan kayu ya. Jadi kayu-kayu yang besar ini. Nah, ini yang ini masih besar ini karena saya rasa terlalu keras ya kemarin, sehingga tidak dibelah. Ini dibelah, kemudian ini akan digunakan untuk kayu bakar. Jadi kemarin itu ada beberapa pohon itu yang ditebang, sehingga banyak sekali ranting-rantingnya yang bisa kita gunakan untuk kayu bakar ya. Jadi seperti ini. Ini adalah ranting-ranting daripada kayu bakar yang ranting-ranting daripada kayu yang kemarin itu kita tebang. Jadi ditebang itu karena yang pertama memang sudah besar, kemudian karena sudah dianggap terlalu mengganggu ya, mengganggu dalam arti terlalu menutup tanaman-tanaman yang kecil-kecil ya, sehingga yang kecil-kecilnya terhalang sinar mataharinya itu, sehingga tidak maksimal. Sehingga untuk pertumbuhan daripada tanaman-tanaman yang masih kecil itu kurang maksimal, sehingga kita lakukan penebangan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini ditata berdiri di tembok ini dengan tujuan adalah supaya kering dulu. Supaya kering dulu, nanti kalau sudah kering baru kita simpan di tempat yang sudah disediakan seperti yang di depan sana itu ya. Itu adalah tempat kita menyimpan kayu-kayu bakar. Karena di desa ya, khususnya di daerah saya ini masih menggunakan kayu bakar untuk proses masak-memasak ya. Baik itu memasak air, memasak nasi dan lain sebagainya. Itu di sini masih banyak sekali yang menggunakan jenis kayu bakar ini.
Meskipun kita juga terkadang itu menggunakan apa itu LPG atau gas ya, menggunakan gas juga, tetapi untuk kayu bakar itu masih sangatlah diutamakan, karena masih banyak sekali di daerah sini ini ranting-ranting ya, ranting-ranting yang bisa digunakan untuk kayu bakar ini, sehingga daripada sayang ya makanya dimanfaatkan. Nah seperti itu kan kita dengar suaranya mesin pemotong kayu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini bukan seperti yang dilarang ya, jadi seperti pembalakan gitu, bukan. Karena memang di sini itu adalah kayu-kayunya itu dulunya itu ditanam oleh ya mungkin bapak atau kakek-kakek kita ya, sehingga pada saat sekarang ini kayu-kayunya sudah besar-besar. Kemudian tujuan daripada penebangan kayu itu sendiri adalah seperti yang kita lihat ini contohnya. Jadi kalau yang belum ditebang kayu-kayunya itu kan seperti itu teman-teman. Nah seperti itu, masih banyak sekali kayu-kayu atau pohon-pohon dalam jenis yaitu mauni. Itu di depan itu kebanyakan mauni, meskipun ada beberapa pohon jati juga ya. Nah kemudian kalau dipikir-pikir kayu itu menghasilkannya cukup lama, makanya ada yang berpikir seperti ini. Jadi kayu-kayunya itu ditebang, yang besar-besar itu ditebang. Nah itu kan kelihatan ya, ada tunggak. Tunggak itu adalah bekas daripada kayu yang ditebang. Kemudian tujuannya adalah untuk membuka lahan, yang mana nantinya lahannya ini bisa dimaksimalkan ya, seperti ini. Jadi ini lahan ini sebelum ditebang pohon-pohonnya itu ya sama ya, sama seperti itu di depan itu kondisinya, masih banyak pohon-pohonnya dan rimbun, sehingga untuk ditanami tanaman yang kecil-kecil itu tentu tidak akan bisa berkembang ya, karena mungkin kekurangan yang namanya itu sinar matahari. Makanya ini dilakukanlah penebangan pohon seperti ini, tunggak atau bekasnya pohon kelapa ini ya. Dan untuk lahan yang ada di depan ini adalah lahan kemarin itu ditanami tanaman ini loh teman-teman, ponang atau porang. Sebenarnya ini harusnya dipanen sebenarnya loh ya, tetapi katanya sih untuk saat-saat sekarang ini harga daripada umbi ponang atau porang itu harganya sedang turun ya, harganya sedang turun, sehingga oleh yang punya ini ditahan dulu, dibiarkan dulu
tidak diambil, menunggu nanti harganya benar-benar mengalami kenaikan atau ya katakanlah stabil begitu kira-kira. Apa ya Pak Jinal itu. Untuk lahan ini ditanami ponangnya itu sudah di dua musim. Malah kalau hitung-hitungannya itu adalah 3 musim. Dikarenakan waktu itu nanam di sini itu bukan dari katak ya. Jadi katak itu adalah buah daripada pohon atau tanaman ponang itu namanya katak. Tetapi yang ditanam di sini waktu itu adalah sudah umbinya yang berumur 1 musim, atau istilahnya itu apa tuh ya kalau di sini kok saya kemarin tuh dengar kayak coblok atau apa ya, coblok kayaknya namanya tuh. Jadi itu yang sudah 1 musim kemudian dipanen, dipindahlah ke area ini, dan itu sudah ini ke dua musimnya ini. Jadi ini di sini posisinya sudah 2 musim. Jadi kalau dihitung-hitung misalkan posisinya ini dari katak, itu termasuknya dia ini sudah 3 musim. Sehingga kemungkinan besar ya, kemungkinan besar sudah sangat besar ini untuk isi atau umbinya ini. Nah cuman ini kok ya masih ada yang aneh. Ini sebenarnya sudah habis miripai, tetapi kenapa masih saja ada yang tumbuh ya, masih ada yang tumbuh kembali. Ini kita lihat. Nah ini kan sebenarnya sudah meripai. Kenapa ini kok tiba-tiba ini muncul kembali ya? Mungkin dikarenakan memang untuk akhir-akhir ini ya, itu musimnya sedikit ini membingungkan mungkin ya, karena kan curah hujannya ini masih banyak, masih besar, padahal ini seharusnya sudah memasuki di musim kemarau ya. Nah ini teman-teman tadi yang saya katakan katak itu. Nah ini adalah kataknya teman-teman. Barangkali teman-teman belum ada yang belum tahu kataknya itu seperti ini. Ini adalah yang tidak terambil. Nih kataknya ini. Jadi kataknya itu memang jatuh dengan sendirinya ya. Jadi memang ini terlalu kecil-kecil, ini mungkin tidak kelihatan dari kemarin itu yang mencari atau ngeluroni lah. Tetapi ini nanti juga dengan sendirinya dia kalau dibiarkan, dengan sendirinya nanti tetap akan tumbuh kembali seperti ini. Kemudian kalau yang semakin besar ya seperti ini ya, seperti ini. Cuman ini ya kalau memang mengikuti musim itu seharusnya dia tidak tumbuh seperti ini seharusnya. Cuman ya terkadang ada yang nyeleneh lah kasarannya. Ini cukup banyak untuk yang kecil-kecil ya. Jadi
memang untuk katak itu ada istilahnya itu yang super ya. Jadi kalau super itu tentu sangat besar buahnya. Kalau yang kecil-kecil ini ya bukan supernya memang. Nah ini agak besar, ada yang agak besar ini kita lihat. Nah ini agak besar teman-teman ya, tapi tidak terlalu besar nih. Cuman ini nanti kan kalau dia masuk begini kan ya, pada saat dia nih musim tumbuh itu dengan sendirinya dia akan tumbuh. Wow. Inilah terkadang saya itu kalau habis jongkok ya itu suka pusing teman-teman, leng gitu. Nggak tahu, mungkin ini kurang darah atau bagaimana, ini kadang itulah. Atau mungkin kurang tidur, kurang istirahat, mungkin saja. Karena kan memang saya kalau sudah asik dengan ngedit ya, itu terkadang sampai pagi teman-teman. Kadang sampai pagi. Kemudian ini tadi juga ngedit sebenarnya, tiba-tiba saja lampu listriknya padam, sehingga ya daripada tidak ngapa-ngapain, akhirnya saya mengambil kamera dan stabilizer untuk mencari video. Kan begitu, daripada tidak beraktivitas gitu loh. Mau tidur juga masa jam segini tidur gitu loh teman-teman. Ya wes, namanya hidup di kampung, hidup di desa, tentu kita harus rajin-rajin seperti ini ya. Kita memelihara ternak. Kalau yang ternak itu yang enak ya seperti ini, ternak ayam kampung. Ini kita buatkan kandang saja, kemudian kalau pagi dia akan keluar mencari makan sendiri di tempat-tempat yang seperti ini. Dia kan makannya daun, belalang dan lain sebagainya kan. Jadi kita tinggal buatkan kandang seperti yang ini ya. Nah ini kandang, jadi di belakang rumah itu kita kasih kandang ayam seperti itu. Nah tentu dengan sendirinya itu ayam akan berkembang atau semakin besar sendiri tanpa kita repot-repot.